satu lagi acara ngobrol bareng Kang Tony. Obrolan santai yang akan membawa pada sudut pandang kehidupan. Sebuah pencerahan dan pembukaan wawasan dari berbagai sudut kehidupan. Tentunya hanya di Bincang Santai bersama Kang Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya Bincang Santai Kang Tony kembali berjumpa dengan pemirsa. Hari ini sebuah kehormatan, saya bersama dengan seseorang. Nah, seseorang ini adalah satu penggiat sosial, pengusaha, pemilik perusahaan, berbagai perusahaan, dan yang paling penting adalah pemilik perusahaan media. Jadi orang media ketemu orang medianya, pemirsa. Tapi bukan masalah medianya kali ini, pemirsa. Karena kali ini kita akan mencoba bagaimana beliau ini banyak ngopeni orang, kalau kata orang Jawa. Banyak ngopeni orang, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada kemanusiaan. Nah, bersama saya sudah hadir Ibu Haja Ratu Ayu Suhartini, SEMM, selaku pemilik dari Jasa Prima Group. Jasa Prima Group sendiri adalah sebuah perusahaan besar yang memiliki beberapa bidang usaha yang terintegrasi. Nah, ini kita akan mencoba tahu apa sebenarnya yang bisa menjadi inspirasi kita, bagaimana kita bisa melihat satu sosok yang satu ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tadi. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Udah tambah fresh aja. Alhamdulillah. Ini terima kasih nih Bu, di balik kesibukannya Bunda ya, Todi bisa bersama Bunda kali ini. Karena begini Bu, banyak permintaan dari pemirsa, Mas Todi kayaknya sepertinya talk show-nya cari yang bikin inspirasi sih. Nah, inilah jawabannya untuk pemirsa nih yang kemarin nge-add minta sebuah obrolan inspirasi. Ini saya itu, kenapa saya mendatangi Bunda Ratu ini? Saya pernah membaca beliau ini pernah ngamuk di salah satu rumah sakit. Nah, pernah ngamuk pemirsa? Nanti saya tanyakan, Bun, benar begitu Bun? Bunda pernah ngamuk di rumah sakit itu? Kita sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum pemirsa di rumah dimanapun berada. Jadi kalau dikatakan ngamuk sih enggak juga ya, Mas Teddy. Iya. Kalau dikatakan ngamuk, mungkin Kang Teddy salah dengar mungkin atau salah penyampaian. Kalau dikatakan ngamuk tidak, hanya mungkin saat itu memang Bunda sempat menegur salah satu dari beberapa pegawai rumah sakit, tidak perlu Bunda sebutkan rumah sakit mana, yang jelas tapi ada di wilayah Cirebon. Karena saat itu ada pasien yang memang kondisinya itu dalam keadaan boleh kita katakan tingkat keparahan penyakit itu memang sudah sangat-sangat parah. Ya. Nah, terus kemudian si pasien ini dibawa ke rumah sakit tersebut dan biarkan begitu saja tanpa ada tindakan kurang lebih hampir 5 jam. Masya Allah. Nah, kedatangan Bunda ke salah satu rumah sakit tersebut artinya ada kabar dari relawannya Bunda. Bunda, ini ada pasien yang sudah parah dan perlu perawatan, perlu tindakan, tapi sudah dibawa ke rumah sakit tapi belum ada tindakan, lebih kurang sudah 5 jam. Dan memang betul di saat Bunda datang itu si pasien masih katakanlah terkapar di depan pintu rumah sakit. Hanya memang ada di bed rumah sakit tapi tidak dibawa masuk ke dalam rumah sakit, dalam ruangan. Dan belum ada tindakan apa-apa, dan Bunda tanya memang sudah hampir kurang lebih 5 jam. Ya. Entah apa masalahnya,
mungkin dengan keterbatasan karena memang si pasien ini adalah pasien yang kurang mampu, ya, masyarakat bawah, sangat bawah bahkan ya, orang katakanlah pinggiran kampung. Jadi keterbatasan biaya, keterbatasan komunikasi, keterbatasan lingkungan juga mungkin menyebabkan si pasien ini tidak bisa melakukan pengobatan secara maksimal sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya. Seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya itu ya Bun ya yang terjadi ya. Jadi bukan ngamuk Bun ya. Bukan ngamuk, tapi memang Bunda memberikan satu pemahaman kepada pihak rumah sakit saat itu. Ada beberapa pegawai di depan, tolong dong, semurah itukah nyawa seorang manusia hanya karena tidak punya biaya. Nah, kedatangan saya ke sini artinya saya ditelepon oleh relawan karena kebetulan relawan saya sedang ada kegiatan di sana. Terus kemudian karena dia tahu bahwa Bunda itu pasti akan insya Allah membantu lah hal yang seperti itu, dia menelpon saya terus Bunda segera datang ke sana dan saya bilang, maaf, bukan Bunda itu berlebihan masalah ekonomi atau biaya ya Kang Teddy, tapi Bunda melihat keadaan situasi saat itu karena ini memang perlu betul-betul harus kita tolong. Saya bilang, kalau kaitannya masalah dana, saya akan siap tanda tangan berapapun dana yang akan dikeluarkan untuk pengobatan ini, saya yang akan bertanggung jawab. Bunda bilang seperti itu. Luar biasa, sampai segitunya Bu. Sebentar Bun, itu Bunda seperti itu, emang Bunda kenal dengan pasien? Tidak Kang Teddy, tidak kenal. Tidak kenal, hanya mungkin ya Bunda tuh memang seperti itu sih, tidak bisa, Bunda itu paling tidak bisa melihat orang susah gitu. Apalagi katakanlah kalau kita mau bicara secara lebih itunya ya sekarat gitu ya. Jadi saya melihat kalau dibiarkan ini akan terjadi seperti apa, sementara dia punya anak gitu. Jadi ya terpanggil aja hati nurani, tidak kenal. Dan Bunda pun juga baru sekali itu ke seputar daerah sana ya. Jadi tidak karena dari relawannya Bunda tadi, dari relawan yang Bunda itu. memberitahukan bahwa ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, pengobatan, tapi sesampainya di rumah sakit tidak ada tindakan. Jadi Bunda datang ke sana. Tapi setelah Bunda datang ke sana, akhirnya pasien itu ditangani. Alhamdulillah ditangani, terus kemudian diberikan ruang perawatan yang layak, ya, diberikan tindakan. Tapi yang memang dasar mungkin usia kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu ya Kang Teddy. Betul. Alhamdulillah berapa hari dirawat. Setelah mendapatkan perawatan, tindakan dan sebagainya, tetap akhirnya tidak tertolong. Iya. Ini luar biasa sekali Bun ya. Sebuah upaya sisi kemanusiaan yang terbangun dari kepedulian terhadap sesama. Bunda sendiri tidak tahu siapa pasien itu, tapi yang Bunda lakukan adalah sisi kemanusiaan yang begitu tinggi, yang begitu luhur, memanusiakan manusia, ya Bun ya. Ya, rasa ingin menyelamatkan nyawa dari seorang anak Adam gitu ya, sesama umat yang memang sudah kewajiban kita selaku yang sehat, apalagi kalau ada sedikit kemampuan kita untuk memberikan satu pertolongan ya kepada yang membutuhkan. Dan akhirnya itu Bunda terus menerus ya akhirnya ya, banyak sekali Bunda ibaratnya memberikan bantuan motivasi seperti itu ya Bunda kepada masyarakat. Alhamdulillah ada beberapa Mas tadi, sampai dengan ada beberapa ya, ada yang sampai dengan sehatnya karena Bunda bantu, ada yang sampai dengan namanya usia kita tidak tahu sampai dipanggil sama Allah, tapi dengan upaya yang sudah Bunda lakukan, alhamdulillah Bunda merasa puas, walaupun di saat perginya itu tidak adanya itu sempat menjadi pukulan batin buat Bunda gitu ya. Ini anak udah Bunda sayang gitu kan, udah Bunda rawat gitu, tapi Allah berkehendak lain, Allah lebih menyayangi almarhum, jadi akhirnya tidak ada. Tapi sempat Bunda agak merasa puas gitu, ya kepuasan tersendiri karena selama kurang lebih 3 bulan itu Bunda rawat, Bunda bawa ke rumah sakit umum daerah Cirebon, terus Bunda rawat sendiri juga. Di rumah selalu Bunda berikan seperti susu untuk menambah ininya apa. Yang ini kasus yang berbeda ya Bunda? Yang berbeda. Ini
yang ketiga kayaknya, yang ketiga kali setelah pertama tadi yang Bunda bantu yang kena kanker itu ya. Nah ini yang tapi alhamdulillah Bunda ada merasa kepuasan tersendiri di batin karena sempat gitu Bunda merawat selama 3 bulan lebih. Akhirnya anaknya dipanggil sama yang kuasa, diambil sama yang punya. Wah, berarti ya Bunda sendiri sudah seperti bagian dari si anak tersebut ya Bunda? Betul. Jadi ceritanya gini Kang Teddy, anak ini kalau mau minum obat disuruh keluarganya minum obat ya, nggak mau. Tapi kalau dikasih tahu nanti Bunda Ratu mau kesini loh, obatnya diminum gitu kan. Terus misalkan mau dibawa periksa kontrol gitu ya, yuk ke rumah sakit yuk, nggak mau. Tapi kalau nanti ada Bunda Ratu loh di sana di rumah sakit, nanti ada Bunda Ratu di situ. Nanti Dedek ketemu sama Bunda Ratu di sana, mau berangkat. Sampai mau kita bawa ke Bandung juga saat itu nggak mau, karena harus di kemo ya, di Cirebon kan belum ada ya. Dibawa ke Bandung, nggak mau berangkat, padahal mobil udah siap. Tapi karena saat itu Bunda tidak bisa ikut ke Bandung, jadi tidak bisa nemenin. Anak tuh melihat nggak ada Bunda, nggak mau. Tapi dikasih tahu nanti Bunda nyusul loh gitu. Akhirnya mau berangkat. Sampai seperti itu ya, ada ikatan ikatan batin. Tapi akhirnya juga begitu si anak tidak ada, Bunda tuh sangat kehilangan gitu. Sampai berapa hari itu rasanya gimana lah kayak gitu, kehilangan. Jadi udah merasa sedih banget gitu kan. Gitu Bang tadi ya. Pemirsa, dari kebiasaan beliau ini, beliau membantu orang-orang dimanapun tanpa melihat beliau kenal sebelumnya atau tidak. Nah, akhirnya beliau terpanggil ingin memberikan pelayanan yang sempurna bagi masyarakat, khususnya yang terkait masalah kesehatan. Saat ini dengan klinik yang ada dikembangkan menjadi sebuah rumah sakit. Insya Allah. Ini sebuah langkah luar biasa, berangkat dari kepedulian, menjadikan beliau sosok yang ingin menghadirkan sebuah pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan. Ini sedang dibangun ya Bunda? Insya Allah. Baik, ini menarik Bun. Ya, Bunda kan sering ngurusin orang gitu kan ya, sampai bantu ke rumah sakit, sampai seperti ini, sampai akhirnya Bunda ini membuat rumah sakit sendiri gitu kan. Bisa diceritakan? Jadi ada ya Mas Dedi, jadi terinspirasi dari kejadian-kejadian itu, terinspirasi bahwa saya akan membuat satu tempat gitu, ketika masyarakat membutuhkan pengobatan yang gampang, yang mudah dijangkau dan yang mudah untuk dinikmati gitu. Akhirnya Bunda terinspirasi dan punya cita-cita ingin membuat satu rumah sakit ataupun yang sekarang ini masih klinik ya. Pertama itu, terus kedua ada lagi hal-hal yang sangat mendukung saat itu karena anak-anak Bunda sudah selesai semua menjalankan perkuliahan dari Fakultas Kedokteran. Kebetulan kan 2 dari putri Bunda itu dua-duanya dokter ya. Terus anak mantu juga, suami dari yang nomor 2 itu juga dokter spesialis anak. Dokter mungkin pemirsa juga kenal ya, kalau di Cirebon itu di wilayah 3 lah, Majalengka, Cirebon dan Kuningan, Jatibarang itu pasti kenal. Kalau dengan anak mantunya Bunda itu suaminya Dokter Atika Novitri, itu anaknya Bunda, Dokter Muhammad Yanuar Anggara, spesialis anak, itu pasti kenal karena dia dinasnya di wilayah 3 Cirebon. Jadi berangkat dari situ ya tadi, artinya berangkat dari banyaknya kesulitan masyarakat untuk menikmati pelayanan kesehatan yang susah dijangkau atau susah untuk dinikmati itu. Akhirnya Bunda terinspirasi untuk membuat satu skup ya, lingkup untuk kesehatan gitu ya. Saat ini baru klinik utama Jasa Prima ya, baru berdiri, bukan baru berdiri, sudah 5 tahun berdiri, dan Bunda
sedang mengelola di klinik jasa primanya, yang insya Allah kalau tidak ada halangan, mohon doa restunya dari semua pemirsa. Amin. Dari Kang Teddy juga tim, mohon doa semoga niatan Bunda untuk membangun rumah sakit jasa prima ini bisa terlaksana. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun juga, karena tujuannya adalah untuk membantu pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Sebuah niat yang mulia, Bun, ya. Insya Allah. Ini kan menjadi motivasi ketika Bunda ini selalu berpikirnya bagaimana membantu masyarakat, bagaimana membantu masyarakat. Nah, ada sebuah bukan cerita ya, tapi ini sudah kejadian. Jadi di kliniknya Bunda ini ketika pada waktu era COVID kemarin, nah ini kan kita juga dengar tuh Bunda banyak sekali membantu para santri, Bun. Itu gimana sih, Bun, ceritanya? Kang Teddy tahu aja ya pemirsa ya. Wah, Kang Teddy ini rupanya jadi intel juga nih ya. Iya, jadi Bunda ceritakan sedikit ya. Jadi di saat kemarin sedang tinggi-tingginya pandemi COVID itu kebetulan ada semacam persyaratan anak-anak santri, anak-anak yang ingin kembali mondok itu harus menunjukkan hasil negatif COVID. Saat itu ada yang klasifikasinya di swab PCR, ada yang di antigen. Ada beberapa yang di PCR itu yang datang ke klinik Bunda itu diantar sama koordinatornya, kalau nggak salah waktu itu ada 16 santri ya Kang Teddy. 16 santri, kebetulan mereka tidak langsung ketemu Bunda sih, di bagian resepsionis dulu, terus kemudian ke bagian admin. Kemudian admin datang ke Bunda bahwa ada anak-anak santri. Saat itu harga PCR masih tinggi ya. Di luar itu masih 1,6, tapi Bunda pasang harga saat itu di klinik kita hanya 900. Saat itu ya, Bunda? Saat itu, karena Bunda memang semata-mata untuk membantu masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan pribadi dari usaha kesehatan yang Bunda miliki, apalagi mencari kesempatan di saat pandemi, istilahnya Bunda mencari dan meraup keuntungan yang sifatnya itu memberatkan masyarakat ya, karena saat itu memang prioritas ada persyaratan untuk masuk sekolah, masuk kerja dan lain sebagainya, persyaratan harus ada swab PCR negatif. Nah, jadi saat itu datanglah 16 santri diantar koordinatornya bahwa mereka perlu itu, tapi boleh nggak nawar harganya, karena santri cuma masing-masing punya uang 50.000 gitu kan. Akhirnya karyawan masuk ke ruangan Bunda, nanyakan hal itu. Akhirnya Bunda keluar, Bunda temui, singkat cerita ya Kang Teddy. Bunda temuin anak santri itu ada di luar. Bunda tanya mau masuk lagi katanya ke pondok, tapi butuh ini. Ya udah kata Bunda gini aja, uangnya 50.000 masing-masing pegang aja dulu. Yang penting anak-anak sekarang di swab aja dulu. Nanti hasilnya ambil, terus kemudian besok berangkat ke pondok. Terus mereka tanya bayarnya gimana Bunda Ratu, nggak usah bayar kata Bunda gitu ya. Nanti hasilnya ambil, anak-anak besok berangkat. Terus Bunda masuk ke ruangan. Akhirnya alhamdulillah dengan sedikit Bunda punya uang, Bunda kasih mereka uang untuk jajan di jalan. Nggak banyak Mas Teddy, hanya 100 ribuan satu anak ya kan. Jadi ya akhirnya ya anak-anak bisa berangkat. Tapi ya dibalik semua. Ya tapi kan kalau begitu Bunda rugi dong. Rugi dan untung itu ya buat Bunda sih bukan satu catatan penting ya Kang Teddy, karena hablum minanas yang Bunda ini kan, apalagi ini anak santri, mereka ingin menimba ilmu, tapi dengan keterbatasan segala sesuatunya. Terus kemudian kalau mereka sampai tidak ada swab saat itu, mereka tidak bisa berangkat, kan Bunda juga yang menjadi dosa gitu ya. Mereka mencari ilmu, seorang santri ilmu agama loh ini ya, yang memang kita dianjurkan oleh
agama kita untuk membantu sesama umat yang membutuhkan. Dan kebetulan saat itu Bunda punya, karena di klinik kami Jasa Prima itu Bunda punya sendiri mesin PCR. Jadi Bunda tidak perlu ke sana kemari. Jadi Bunda punya sendiri mesin PCR, Bunda periksa sendiri, nakesnya juga ada, labnya juga ada. Jadi Bunda tidak ada beban kepada orang lain. Jadi bukan masalah untung rugi. Bukan masalah untung rugi. Karena prinsip Bunda itu melakukan usaha ketika itu bermanfaat untuk sesama. Bunda tidak pernah mencari keuntungan secara pribadi. Yang penting itu bermanfaat bagi sesama. Apapun yang bisa Bunda lakukan untuk membantu, yaitu tadi kata Kang Teddy, memanusiakan manusia, Bunda insya Allah Bunda akan lakukan. Ya Kang Teddy. Jadi tidak ada untung dan rugi dalam kamus Bunda itu tidak ada, ya kan? Karena janji Allah itu benar, karena apapun yang kita berikan secara ikhlas itu nanti Allah akan menggantikannya dengan yang berlebihan. Dan itu yang menjadi semangatnya Bunda dan pemirsa. Bunda itu. Ternyata Bunda ini sudah ini menjadi motivasinya Bunda seperti itu. Makanya nggak ada untung ruginya. Hitung-hitungannya bukan masalah untung, bukan masalah rugi, tapi ketika memanusiakan manusia, ini yang menjadi energi lebihnya Bunda. Betul. Ya. Kita membantu sesama manusia itu tidak ada ruginya. Apalagi yang kita bantu itu orang yang betul-betul membutuhkan. Betul-betul membutuhkan. Jadi pasti doa daripada orang-orang yang kita bantu itu di saat mereka kita bantu, kita lepaskan mereka dari kesusahan dan kesulitan mereka, insya Allah Allah akan menjawab doa mereka. Insya Allah, insya Allah. Ini pemirsa, salah satu yang bisa kita petik dari perjalanan seorang Bunda Ratu Ayu, bagaimana menjalankan bisnisnya atau usahanya ini dengan berpegang teguh manajemen langit. Kalau kata saya bilang gitu ya, berarti Bunda ini manajemen langit kan? Dunia wal akhirat. Iya. Nah, baik pemirsa, kita rehat sesaat lagi. Kita akan bertanya kepada Bunda, bagaimana Bunda ini memiliki sebuah semangat seperti ini sampai sekarang tetap energik. Jangan salah pemirsa, Bunda ini sudah punya cucu 5. Kita akan kupas, kita akan tanyakan apa rahasia di balik itu semua. Jangan kemana-mana, tetap ikuti ngobrol. Sebuah pencerahan dan pembukaan wawasan dari berbagai sudut kehidupan. Tentunya hanya di Bincang Santai bersama Kang Tony. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami ngobrol bareng Kang Tony, sebuah obrolan penuh inspirasi bersama orang-orang yang memiliki motivasi dan inspirasi dalam hidupnya dan senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi ini berbagi untuk kita semua. Baik pemirsa, kita kembali lagi kepada Bunda Ratu. Bun, ini nih Bun, mungkin pemirsa nih dari tadi kan berpikir ini Bunda ini kok bisa melakukan itu semua gitu kan. Ya mungkin pemirsa pengen tahu nih Bun, apa nih sebenarnya rahasianya kita dalam menjalani kehidupan ini. Silakan. Rahasia sebetulnya sih tidak juga terlalu banyak rahasia ya Kang Teddy. Oh gitu ya. Yang penting menjalani kehidupan sehari-hari itu penuh dengan semangat, tetap berdoa. Artinya selalu kita, yang penting tidak meninggalkan ibadah, ya kan? Karena Bunda itu ya faktor pertama itu Bunda ibadah, ya. Bunda tahajud, Bunda sholat, Bunda dan lain sebagainya. Artinya dari situ kita mendapatkan suatu ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan, kedamaian yang hari-hari akan kita lalui itu penuh dengan keceriaan, penuh dengan semangat, ya, untuk menjaga kesehatan. Bunda masih menjalankan olahraga setiap pagi, walaupun tapi Bunda tidak pernah olahraga di luar rumah, Bunda olahraga di dalam rumah, kan? Dan satu hal yang perlu kita tanamkan, terutama dalam diri kita sendiri dulu, ya. Ketika kita ingin sehat, ketika kita ingin damai tentram,
sering-seringlah berbagi, sering-seringlah bersedekah. Karena dari berbagi itu, dari bersedekah itu kita mendapatkan energi yang luar biasa. Ya, jadi kita jangan saya tidak punya uang, saya belum mampu untuk, bukan begitu. Karena kita bersedekah itu, kita berbagi itu tidak harus kaya. Artinya 1.000 rupiah aja kalau kita ikhlas memberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang patut menerimanya, dan itu sudah dicatat amal ibadah kita sama Allah, dan itu sudah merupakan sedekah, dan itu nanti akan mengalir kembali ke kita, ya kan? Sebutir biji zarah ya, dan kita berikan kepada orang yang membutuhkan itu kembali ke kita yang bergantinya akan berlipat ganda, dan itu sudah Bunda rasakan, ya kan? Alhamdulillah ya, Bunda berbagi, Bunda memberikan, Bunda ini kepada orang lain, tapi alhamdulillah Bunda selalu ada rezeki. Ketika berbagi itu benar, ketika berbagi dengan orang itu ya kita menjadi bagian energi kita ya. Bagian energi kita, karena mungkin doa dari orang banyak juga, karena sering sekali ya pemirsa, setiap Jumat Barokah yang Bunda rasakan, kalau hari-hari itu memang Bunda itu tiada hari tanpa berbagi, walaupun hanya dengan di pinggir jalan, Bunda sambil lewat gitu ya, Bunda kasih uang, terus Bunda kasih makan nasi ya. Tapi ketika kita berbagi pada Jumat Barokah itu, Bunda itu mendengar sendiri mereka, ya Allah, Bunda panjangkan umurnya, sehatkan badannya, sehatkan keluarganya. Kadang-kadang itu secara spontan keluar dari mereka sebagai doa ya. Nah itu. Jadi itu yang Bunda serap di dalam kehidupan Bunda itu. Berarti kita berbagi itu jangan takut miskin, karena tidak pernah akan miskin kita karena kita berbagi. Baik, setuju. Dan catatan Mas Kang Teddy ya, Bunda itu paling tidak bisa melihat orang susah, paling tidak bisa melihat orang mengeluh. Kalau orang datang ke Bunda susah, Bun, saya perlu ini, tapi nggak. Insya Allah kalau Bunda selagi masih ada, Bunda mampu, walaupun tidak semuanya Bunda kabulkan, ya kalau ada semua dikabulkan, kalaupun tidak mungkin berapalah, yang penting ada gitu. Luar biasa. Ya, itu yang Bunda tanamkan, dan itu juga menular kepada anak-anak Bunda. Ya. Jadi menular, mereka melihat mungkin kegiatan ibunya seperti itu, anak-anak juga sudah melakukan hal yang sama, walaupun mereka tidak sampai berkeliling seperti Bunda ya. Kalau Bunda di mana lewat ya. Di mana lewat ya, tapi anak-anak sudah terbiasa dia ke panti, gitu lah. Luar biasa punya. Ini kan sebuah inspirasi ya, bahwa sebenarnya dari sekian yang sudah banyak dilakukan Bunda nih Bun, ada nggak Bun yang Bunda pengen lakukan tapi belum bisa sampai sekarang? Apa ya tadi ya? Karena Bunda ini orangnya selalu mensyukuri apa adanya ya. Yang Bunda rasakan sampai hari ini karunia, nikmat dan berkah barokah dari Allah itu sudah lebih dari cukup. Ya. Maka dari itu, apa yang Bunda miliki ketika orang lain membutuhkan akan Bunda berikan, akan Bunda bantu, akan Bunda tolong, akan Bunda santuni gitu. Jadi Bunda tidak pernah merasa kurang, tidak pernah merasa bahwa saya itu tidak cukup, tidak. Apa yang Bunda rasakan nikmati hari ini, artinya itu adalah karunia yang luar biasa dari Allah yang patut disyukurin. Yang Bunda kadang-kadang suka nangis loh Kang Teddy. Kok Allah tuh sayang banget ke Bunda, kok kasih sayang Allah itu besar banget ke Bunda. Jadi contoh ini ya pemirsa ya, Bunda pernah membantu orang ya, tidak usah Bunda sebutkan lah, hanya beberapa gitu. Jadi tiba-tiba pas Bunda duduk di sini, pulang dari membantu orang tersebut, HP Bunda bunyi ting ting. Pas lihat Allahu Akbar, Bunda dapat transferan dari cabang-cabang usaha yang tadinya orang udah berapa bulan nggak bayar, akhirnya bayar. Ya mungkin dari doa orang yang kita bantu tadi. Jadi ya itu ya prinsipnya pemirsa ya. Jadi kita tidak usah takut kita bersedekah, kita berbagi itu bahwa duit kita tuh akan habis atau kita itu akan merasa kekurangan, tidak usah. Karena itu akan menjadi suatu energi dan penarik dari karunia yang diberikan Allah kepada kita, bahkan berlebih loh.
penggantinya ya berlebih itu kan. Subhanallah. Alhamdulillah, itu yang Bunda nikmati sampai hari ini. Bunda tidak pernah merasa kekurangan, tidak pernah merasa mengeluh. Walaupun kadang Bunda punya uang cuman berapa rupiah gitu di dompet, tapi Bunda tidak pernah mengeluh karena nikmat ini yang sudah Allah berikan kepada Bunda itu udah luar biasa. Bunda usia sudah segini ya, udah kepala 6 ya, tapi Bunda alhamdulillah dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat. Tapi kelihatannya Bunda lebih muda daripada saya. Cucu udah 5 ya, jadi artinya dikasih nikmat seperti ini aja Bunda udah bersyukur luar biasa. Dikasih keluarga, anak-anak, cucu sehat, keluarga sehat gitu, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang merasa Bunda kekurangan, Bunda mengeluh, apalagi Bunda sampai istilahnya tuh mengeluh kepada Allah. Kok Allah justru yang Bunda nikmati hari ini itu karunia Allah itu luar biasa. Bukan tadi. Jadi tiada hari tanpa bersyukur ya. Tiada hari tanpa bersyukur, tiada hari tanpa berdoa, tiada hari tanpa kita meninggalkan ibadah selaku kewajiban kita kepada yang kuasa ya. Subhanallah pemirsa. Itulah seorang sisi dari Hajah Bunda Ayu ini. Bagaimana beliau menata kehidupannya, mensyukurinya tiap hari, dan ini merupakan inspirasi bagi kita semua. Tentunya sehat selalu ya Bunda. Amin ya Allah. Sukses ya dengan Allah. jasa primanya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang Bunda lakukan di masyarakat ini mendapatkan balasan dari Allah. Amin ya Allah. Dan tentunya kehadiran rumah sakit pun ini akan menjadi harapan Bunda juga ya. Betul. Bisa memberikan pelayanan yang lebih pada masyarakat. Yang prima sesuai dengan judulnya Rumah Sakit Jasa Prima ya Kang Teddy. Karena kita memang niatnya dengan berdirinya rumah sakit ini kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan masyarakat pemirsa, ketika nanti mohon doanya rumah sakit Jasa Prima itu jadi sudah bisa operasional, jangan takut nggak punya uang ya. Kalau merasa sakit, kesulitan pelayanan untuk barangkali rumah sakit sudah penuh atau full ya, terus kemudian bisa Jasa Prima untuk menampung, jangan takut tidak punya uang. Kita akan melayani masyarakat semaksimal mungkin dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi intinya karena hadir pun memang niatannya seperti Nawa itu ya. Nawa itu bil niatnya Bunda untuk membangun rumah sakit ini itu memang untuk masyarakat. Tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi, karena dunia buat Bunda udah selesai. Anak Bunda sudah jadi semua ya, udah dokter semua, udah ini semua. Jadi apa yang Bunda lakukan saat ini semata-mata demi kepentingan umat. Itu yang akan kita lakukan ini Kang Teddy. Jadi sepakat tuh. Jadi tujuan Bunda hanya dunia wal akhirat. Dari akhirat Bunda cari sebanyak mungkin untuk bekal di sana. Baik, Bunda terima kasih sudah menemani ngobrolnya nih sama kita nih. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk pemirsa. Amin, dan amin, seperti ya yang disampaikan oleh Bunda tadi, untuk pemirsa kehadiran nanti rumah sakit dari Jasa Prima ini akan memberikan pelayanan yang prima. Jangan berpikir Anda misalnya, aduh nanti saya harus deposit dulu, itu atau tidak punya biaya. Atau tidak punya biaya, Bunda. Nah, ini datang aja dulu, yang penting berobat. Dan itu sudah kami lakukan juga sekarang ini di klinik. Banyak masyarakat terutama yang dekat-dekat ya, kadang-kadang datang, kok punya uang ini, ya udah, bukan uang yang kita cari, tapi hablum minanasnya yang kita cari. Ya kan? Jadi balik lagi, memanusiakan manusia. Tema kita kali ini sebuah inspirasi dan pembukaan wawasan kita terkait bagaimana sebuah kepedulian ini begitu indahnya dari apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Bunda Ratu Ayu ini. Beliau menjalani dengan kegiatan ataupun yang berkaitan dengan usahanya, jiwa kemanusiaan yang besar ini menjadi bagian inspirasi dan energi besar beliau untuk terus berkiprah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Pemirsa, kita pengen ngobrol panjang lagi, mungkin tapi nanti di lain episode. Karena keterbatasan durasi pemirsa, kita akan bertemu kembali tentunya masih dengan obrolan inspirasi. Saya mewakili kerabat yang bertugas, Tony Bintang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, terima kasih. Ya. Makasih ya Kang Teddy ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Ngobrol bareng Kang Todi. Acara ini dipersembahkan oleh